Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri Sutarman Asad di HSA 37 Channel. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan topik khusus berkaitan dengan Ramadan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Pertama kali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya doa kita telah dijabahi, dikabulkan ketika di akhir bulan Ramadan setahun yang lalu, tahun 1446 Hijriah. Mohon diberikan kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Nah, saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan lebih baik daripada tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ujian yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh manusia adalah tentang keimanan. Apabila lulus di dalam ujian tersebut, maka akan menjadi orang yang muslim, orang Islam. Tapi kalau tidak lulus, ya menjadi orang non-Islam. Yang kedua, Allah berfirman di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat yang ke-172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Percayakah bahwa aku adalah Tuhan kamu? Maka para roh menjawab, ya, kami bersaksi bahwa Paduka adalah Tuhan kami. Kemudian Allah berfirman di surat Az-Dzurriyat surat ke-51 ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi bagi orang-orang yang beriman diperintahkan untuk beribadah. Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Apabila kita belajar sejarah agama, saya awali dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ishaq yang menurunkan para nabi sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 122, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil dzkuru nikmatiyallati an'amtum 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu pada semua umat di alam ini pada masa itu. Dari ayat tersebut muncullah kebanggaan bangsa Yahudi yang merasa punya kelebihan daripada bangsa-bangsa yang lain. Tampaknya kebanggaan itu berlanjut sampai sekarang. Nabi Yakub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur keturunan Nabi Ishak. Istrinya 4 orang. Yang pertama adalah bernama Leah, yang kedua Rahel, dan yang ketiga Bilha, yang keempat Ziva. Anaknya semuanya berjumlah 12 orang. Salah satu anaknya bernama Yehuda adalah anak urutan yang keempat Nabi Yakub dari istri pertama yang bernama Leah. Yehuda inilah yang menjadi nenek moyang bangsa Israel. Yehuda punya kelompok pengikut. Para pengikutnya itulah yang disebut sebagai bangsa Yahudi. Inilah sejarah awal bangsa Yahudi. Kisahnya panjang, tapi secara singkat, dari situlah yang menjadi cikal bakal yang selanjutnya menjadi bangsa Israel. Ada salah satu orang pengikut Yahudi yang bernama Sam'aun, yang rajin beribadah pada saat itu tanpa terputus-putus 1 hari pun dalam kurun waktu 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Karena prestasinya itulah, maka Sam'aun menjadi kebanggaan bangsa Yahudi pada masanya. Bangsa Yahudi menyatakan bahwa ibadahnya itu tidak akan bisa terkejar atau dapat ditandingi oleh siapapun juga. Jadi ada kisah yang nyata, ada orang yang benar-benar menjalani ibadah secara terus-menerus tanpa terputus sehari pun pada zaman itu, yang bernama Sam'aun. Jadi ibadah Sam'aun itu diawali dari usia akhir balik, misalnya pada usia tersebut ditambah 83 tahun 4 bulan, itu kira-kira sama dengan 98 tahun 4 bulan, hampir mencapai 1 abad. Orang-orang yang hidup pada zaman dahulu usianya lebih panjang, bahkan usia Nabi Nuh lebih dari 950 tahun. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa usia umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada sebagian yang dilebihkan.